Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IT Perbankan dengan dosen pengampu Pak Fasul MS yang berjudul Software dan Sistem Aplikasi Perbankan. Anggota kelompok yaitu Zamzami, Diana, Al-Fajri, Desi Ramadhani, Yulanda Yahya, dan Endah Farah Umayya. Pengertian software perbankan. Software perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Klasifikasi software perbankan, yaitu yang pertama sistem operasi atau operating system. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar, sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean memori, penjadwalan prosesor, dan lain-lain. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antar manusia atau user dengan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang digunakan. Yang kedua, program aplikasi atau application system programs. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolah kata, pengolah lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa programan atau programming language. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa programan ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Itu program bantu atau utility. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya memformat flash disk, mengcopy data, mengkompres file, dan pemeriksaan kertas atau hardware troubleshooting, mengatur isi ulang hard disk atau partisi defrag, dan lain-lain. Contohnya Norton Utility, antivirus, dan WinRAR. Yang ketiga, software perbankan bank. Pemilihan software komputer perbankan yang baik sesuai dengan kebutuhan bank secara umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama, kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Jenis dan klasifikasi data bank yang relatif banyak harus bisa ditampung oleh software yang akan digunakan, termasuk pertimbangan segi keamanan datanya, jumlah nasabah, serta frekuensi dan jumlah transaksi harian yang besar, memerlukan memori komputer yang besar, selain memerlukan kecepatan proses yang tinggi juga. Yang kedua, keluasan. Operasional bank selalu berkembang dengan kebutuhan yang berubah-ubah dan mungkin bertambah di kemudian hari walaupun informasinya dasarnya tetap sama. Kondisi ini harus bisa diantisipasi oleh perangkat lunak komputer sampai batas-batas tertentu. Yang ketiga, keamanan. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank memerlukan sistem keamanan yang handal untuk menjaga kerahasiaan atau data keuangan nasabah, serta mencegah penyalahgunaan data atau keuangan oleh pihak yang lain yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, kemudahan pengguna. Pengertian mudah dioperasikan bukan berarti setiap pemakai bisa mengakses software tersebut, tetapi petugas yang memang mempunyai kewenangan mudah mengoperasikan proses yang menjadi tanggung jawabnya. Tahap input, proses, dan output yang dilakukan oleh software tersebut tidak menjadi penghambat dalam kegiatan perbankan secara keseluruhan. Yang kelima, sistem pelaporan. Data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dimengerti. Yang keenam, aspek pemeliharaan. Kinerja software perbankan diharapkan relatif stabil selama sistem bank beroperasi. Kondisi ini memerlukan aspek pemeliharaan yang baik
dalam arti secara teknis tidak sulit dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang relatif mahal. Yang ketujuh, source code. Software perbankan biasanya memerlukan program paket yang sudah dikompil sehingga menjadi executable file. File program tersebut relatif tidak bisa diubah atau dimodifikasi seandainya bank menginginkan perubahan atau fasilitas tambahan dari software tersebut. Yang ke-8, struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Hubungan antara subsistem aplikasi pada operasional bank, konsep front office yang lebih mendekati sisi nasabah dan konsep back office yang lebih mendekati sisi bank sebagai lembaga keuangan yang harus mencatat, mendokumentasikan dan atau mempublikasikan informasi keuangan, menyebabkan sistem aplikasi perbankan terdiri dari subsistem yang saling berkaitan sesuai dengan tahap-tahap pemrosesan dan jenis data keuangan. Software perbankan non-bank. Software proxy adalah software aplikasi untuk operasional perbankan dan non-perbankan yang dibuat oleh PT Metalogic Infomitra. Ref bank yang sudah menggunakan software kami yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank BTN, Bank Mega Syariah, Bank DKI, Bank BII, dan Bank Indeks. Pertimbangan dalam memilih software perbankan. Pemilihan software komputer baik sesuai dengan kebutuhan bank secara umum berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data, yaitu jenis dan kualifikasi data bank yang relatif banyak harus bisa ditampung oleh software yang akan digunakan, termasuk pertimbangan segi keamanan datanya. Yang kedua, kelulusan flexibility adalah operasional bank selalu berkembang dengan kebutuhan yang berubah-ubah dan mungkin bertambah di kemudian hari walaupun informasi dasarnya tetap sama. Ketiga, sistem keamanan. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, agent of the truth, bank memerlukan sistem keamanan yang handal untuk menjaga kerahasiaan data atau keuangan nasabah, serta mencegah penyalahgunaan data atau keuangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Keempat, kemudahan pengguna, user friendly. Pengertian mudah dioperasikan bukan berarti setiap pemakai bisa mengakses ke software tersebut. Sebagai petugas yang memang mempunyai kewenangan, mudah mengoperasikan proses yang mudah menjadi tanggung jawabnya. Kelima, sistem pelaporan, reporting system. Data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dimengerti. 6. Aspek pemeliharaan. Kinerja software perbankan diharapkan relatif stabil selama bank beroperasi. Kondisi ini memerlukan aspek pemeliharaan yang baik, dalam arti secara teknis tidak sulit dilakukan dan tidak membutuhkan biaya relatif mahal. 7. Source code. Software biasanya merupakan program paket yang sudah dikompil sehingga menjadi executable file. Sistem aplikasi perbankan. Dalam sistem aplikasi komputer yang digunakan di bidang perbankan harus bisa mengakomodasikan semua kebutuhan bank dan sesuai dengan otoritas moneter Bank Indonesia. Software yang ditawarkan di pasaran relatif banyak sehingga memerlukan ketelitian dalam pemilihannya. Cara pemilihan software tersebut adalah penyesuaian kapasitas bank dengan kemampuan software, dan dengan begitu investasi yang telah dikeluarkan benar-benar efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.